Salam, salam sejahtera, dalam cinta kasih Tuhan sehat selalu. Kita bertemu kembali dalam renungan kita saat ini, terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai 11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita lanjutkan renungan kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pertemuan kami. Di saat ini kami akan merenungkan dari bagian Alkitab firman Tuhan yang hidup ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami, karena Tuhan selalu beranugerah dalam hidup kami. Oleh kami bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih untuk berkat sehat panjang umur yang Tuhan karuniakan. Tahun-tahun hidup kami dipertambahkan oleh Engkau. Tuhan yang menganugerahkan kekuatan cinta kasih, penyertaan buat kami sampai hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Gembala kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak kesusahan, penderitaan yang ada di bawah matahari ini. Kita akan merenungkan bagian ini. Di dalam kesusahan, penderitaan ada anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak jenis penderitaan, diantaranya dalam penderitaan yang begitu menghimpit kita, kesusahan yang begitu banyak hal yang membuat kita dapat menangis, meratap, mengeluh. Penderitaan terjadi bukan karena dosa kita sendiri. Ada juga banyak penderitaan terjadi tanpa sebuah alasan yang jelas. Tetapi itulah yang di bawah matahari dikatakan oleh Alkitab yang hidup ini. Penderitaan semacam ini tampaknya terlalu tidak adil bila kita merasakan. Kita ingat kisah tentang Yusuf. Ketika Yusuf masih kecil, dia menderita dari saudara-saudaranya. Bukan karena dia menyinggung saudara-saudaranya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena cinta kasih ayahnya yang begitu besar baginya. Dan dua mimpi yang dia miliki, yang membangkitkan kecemburuan, kebencian, dan juga pembunuhan saudara-saudara itu, yang merancangkan begitu banyak hal yang menyusahkan Yusuf ketika itu. Dan bila kita lihat juga kisah dari Raja Daud yang masih muda, karena dia membunuh Goliat dan menyingkirkan musuh terbesar bangsa Israel tersebut, dia dipuji sebagai pahlawan yang luar biasa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Penderitaan kedua orang muda ini memang tidak persis sama.
Tetapi Tuhan mengirimkan kesusahan kepada mereka untuk melatih mereka, menguji mereka, menjadikan mereka bejana yang berkenan di hati Tuhan. Kedua pemuda ini sama-sama melakukan hal-hal yang besar dalam zamannya. Ketika mereka berusia 30 tahun, salah satunya menjadi gubernur seluruh Mesir. Itulah Yusuf. Dan menyelamatkan banyak nyawa dari kematian. Di mana kita ingat masa kesusahan yang dialami oleh orang-orang Mesir, ada masa penuaian, tapi juga ada masa kekeringan. Sebagai seorang yang memimpin tanah Mesir, Yusuf menjadi teladan. Dia menyelamatkan warga negara Mesir dan juga keturunan dari Abraham. Meskipun hal-hal semacam ini adalah bagian dari pergumulan yang mereka alami, mereka dilatih sejak muda. Mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun mereka memperoleh posisi yang tinggi kalau mereka tidak dilatih Tuhan waktu itu. Meskipun mereka menderita ketika mereka masih muda pada usia 30 tahun, mereka mengerti ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah anugerah Allah yang harus dilewatinya. Ini adalah pembangunan yang Tuhan buat dalam hidupnya. Ini adalah penggenapan janji Tuhan. Penderitaan semacam ini memang tidak semua kita alami, tapi itulah bagian dari kesusahan pergumulan Yusuf dan Raja Daud. Mereka semua mengambil komitmen penting. Setelah Tuhan melatih mereka, Tuhan dapat mempercayakan mereka dengan hal-hal yang sangat besar. Penderitaan hanya dapat menyempurnakan mereka, tapi tidak dapat mencilakakan mereka. Karena di satu sisi Tuhan membuat mereka menderita, dan di sisi lain Tuhan menjaga mereka. Ada anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Hal-hal semacam inilah yang patut kita gumuli dalam hidup kita. Dalam firman ini berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Pergumulan yang kita alami adalah pergumulan yang semua orang juga pasti merasakan apa yang kita alami. Karena kita melihat dalam Mazmur 90 bahwa dia berkata, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap." Saudaraku, biarlah kita dalam pergumulan demi pergumulan dalam hidup ini, andalkan Tuhan Yesus yang hidup, yang mati di kayu salib, yang sudah mengalahkan kesusahan, kesukaran, penderitaan yang begitu banyak dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia menyelamatkan kita di Bukit Kalvari. Dia diejek, dihina, direndahkan. Dia mengosongkan dirinya, yang dia adalah pencipta, yang dia adalah raja di atas segala raja. Namun Tuhan kita, Tuhan yang hidup, dia sama merasakan penderitaan yang kita alami. Biarlah di dalam masa kesusahan-kesusahan yang kita alami, kita juga mengalami masa mujizat anugerah Tuhan. Dan itu keistimewaan kita di dalam Yesus Kristus yang hidup. Jadi janganlah tinggalkan Kristus. Ikutlah Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan tinggalkan Dia.
karena dunia ini, karena penderitaan kita, karena kesusahan kita, karena kemiskinan kita, karena kebodohan kita, karena keterbelakangan kita. Tapi terus ikut Tuhan, terus dalam anugerah Allah, maka kita akan mengalami mujizat anugerah Tuhan seperti kehidupan Yusuf dan Raja Daud. Waktu masih muda mereka sangat susah. Pengalaman demi pengalaman, Yusuf keluar masuk penjara karena dihinakan, ditipu, dibohongi. Tapi biarlah segala sesuatu kita andalkan Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini membuat kita kuat di dalam kesusahan penderitaan kita yang sementara ini. Karena upah yang kita punya di sorga, mengikut Yesus jauh lebih indah, tidak bisa terkatakan dan tidak bisa kita bayangkan mahkota kehidupan yang Tuhan beri bagi kita hari lepas hari. Hadiah kekal yang Tuhan beri setiap pribadi lepas pribadi, karena kita milik kepunyaan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, renungan kami kali ini biarlah menguatkan, meneguhkan ketika kesusahan datang demi kesusahan datang, yang sekiranya dapat melatih kami menjadi bejana tanah liat yang kuat, yang kokoh, bagi hormat kepujian nama Tuhan. Tuhan pimpin berkati yang lemah tubuh, lemah rohani, dijamah mujizat Tuhan nyata, sehat sempurna tubuh kami oleh kuasa yang daripada Allah di Bukit Kalvari. Terpujilah namamu ya Tuhan, nyatakan lawatanmu bagi kami semua, sehingga segala penderitaan kami menjadikan berkat anugerah Allah, bermurah hati, berlaksa-laksa memberkati hidup kami hari lepas hari. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa, syukur, sembahyang kami dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami yang hidup, mempelai pria surga yang agung dan mulia itu, kami berdoa. Amin.